Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratul Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati ajsadina wa qulubina li amradina zahiran wa batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa limanafina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru, adapun sabar, anhu, lantaran menanggung jauh dari Allah. Sabirun, ialah pahit. Wa balwa sabirihi, adapun bencana rasa pahitnya orang itu anhu karena jauh dari Allah, yusabbiru ialah menjadikan pahit itu balwa hu kepada orang. Jadi ini sangat jelas sekali kepada kita semua bahwa orang jauh dari Allah itu menderita. Cuma ya, karena nafsu itu pandai menciptakan kamuflase, menciptakan tipuan, seolah-olah menjauh dari Allah, jauh dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh hadiratnya, seolah-olah itu merupakan kenikmatan. Itu karena tipu daya nafsu belaka. Sesungguhnya yang benar itu adalah bahwa jauh dari Allah itu adalah kegetiran. Sama kan ya? Jauh dari Allah itu kan jauh dari sumber bahagia. Jauh dari Allah itu kan jauh dari sumber keselamatan. Jauh dari Allah itu kan jauh dari sumber ketenangan. Jauh dari sumber kedamaian dan lain semacamnya. Bagaimana mungkin kok tidak dirasakan pahit? Jadi sangat masuk akal ya. Adanya perintah agar kita mendekat kepada Allah itu wasjud waqtarib, itu sangat masuk akal. Agar apa? Agar kita bahagia kok. Jadi heran itu adalah ada orang diajak bahagia, pontang-panting orang itu menolak. Enggak mau. Itu kan sesungguhnya sangat tidak masuk akal itu. Orang diajak untuk bahagia, diajak untuk selamat, diajak untuk tenang, tentram, kok enggak mau?
kok malah memilih kehidupan yang kacau. Itu kan tidak masuk akal tindakan orang seperti itu. Tidak masuk akal. Nah karena itu ya, ketika orang mendapatkan bencana berupa jauh dari Allah Ta'ala itu, maka orang ini senantiasa diliputi oleh kegetiran. Diliputi oleh kegetiran. Nah, yang seringkali mengecoh manusia itu adalah janji-janji kebahagiaan yang disodorkan oleh nafsu. Itu sering mengecoh itu. Jadi nafsu itu menciptakan bayang-bayangnya sendiri tentang kebahagiaan. Begini, begini, begini. Bayang-bayang nafsu tentang kebahagiaan itu mengecoh itu. Itu menipu, jangan diikuti. Itu sama dengan apa? Sama dengan fata morgana di tengah padang pasir yang menjadikan seseorang seolah-olah memandang mata air di tengah padang pasir itu. Padahal itu kilauan fata morgana, bukan kilauan air itu. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Sehingga ketika didatangi fata morgana yang dikira air itu, didatangi enggak ada ternyata. Enggak ada, itu tipuan. Jadi kalau begitu, betapa banyak tawaran-tawaran kebahagiaan yang disodorkan oleh nafsu, itu tak lain adalah tipuan. Tipuan. Misal begini ya, orang mencegah dirinya untuk mendekat kepada Allah, atau moh terhadap adanya ajaran agama yang mengajarkan kebaikan. Jadi orang mencegah dirinya untuk mendekat kepada Allah. Nah itu tindakan bodoh, tindakan tertipu itu sebenarnya. Menghalang-halangi dirinya untuk berakrabiyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti kesenangan yang berupa kedekatan dengan Allah itu dengan berbagai macam aneka ragam kenikmatan duniawi belaka. Itu terkecoh, itu tertipu. Karena itu ikutilah langkah orang-orang yang tidak tertipu di dunia ini. Langkah siapa itu? Yaitu langkah-langkahnya para nabi, langkah-langkahnya para wali. Mereka adalah orang-orang yang tak tertipu oleh berbagai macam gemerlap alam materi, gemerlap benda-benda duniawi, tidak pernah tertipu. Jadi gini ya, hidup itu kan berarti dengan demikian merupakan pilihan antara ketidaktertipuan dan ketertipuan. Dan sangat tidak masuk akal. Kenapa banyak orang memilih ketertipuan? Sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Tapi itulah realitasnya. Itulah kenyataannya. Betapa dengan demikian godaan-godaan itu bisa dibilang sangat ampuh. Atau godaannya tidak ampuh, tapi orangnya yang rapuh. Mana yang benar? Godaannya yang ampuh atau orangnya yang tewer-tewer? Kalau kita gagah di jalan rohani, maka kita tidak akan pernah tergoda. Sorry. Kenapa? Karena kita sudah menyaksikan yang jauh lebih menjanjikan. Apa yang lebih menjanjikan? Kedekatan dengan Allah jauh lebih menjanjikan dibandingkan godaan-godaan apapun. Wa kaifa la yakunu murran wa balwa. Bagaimana mungkin jauh dari Allah itu tidak disebut kegetiran, tidak disebut bencana, sementara Allah Ta'ala itu adalah keindahan yang mutlak. Nah, kan berarti mendekat kepada keindahan itu adalah kegembiraan, keselamatan. Dan menyingkir dari keindahan berarti kan memerosokkan diri di tengah berbagai macam kebobrokan.
di tengah berbagai macam keburukan. Nah, menceburkan diri di tengah kebobrokan dan keburukan itu tentu saja itu adalah kebodohan. Tentu saja itu adalah ketertipuan. Kita itu kan maunya yang enak toh, maunya yang indah kan gitu, maunya yang tentram. Nah, ditawari paket-paket itu oleh Allah Ta'ala ditolak. Enggak, katanya kan, aku punya resep sendiri. Seolah-olah lebih tahu dibandingkan pencipta kita Allah Ta'ala itu. Seolah-olah. Padahal Allah lebih tahu tentang kebahagiaan kita mestinya bagaimana dibandingkan adanya berbagai macam rayuan di dunia ini. Allah yang lebih tahu dibandingkan nafsu kita. Allah lebih paham. Kita itu tentram dengan cara seperti apa? Kita itu selamat dengan cara seperti apa? Kita bahagia itu dengan cara seperti apa? Allah itu lebih tahu. Kayak kosong pandanganmu. Wa ma siwahu entar ya. Wa jamalu kulli jamilin min jamalihi. Keindahan apapun di dunia ini adalah percikan dari keindahan Allah. Ketentraman apapun yang kita dapatkan lewat berbagai macam fasilitas itu asal usulnya Allah. Keselamatan apapun yang sudah kita nikmati sama asal usulnya Allah. Kenapa kok tidak mendekat kepada asal usulnya itu? Gitu. Jadi ini ya, keterangan-keterangan seperti ini sangat rasional, sangat masuk akal. Karena itu kalau kita tidak mengambil tindakan dengan cara mengikuti keterangan-keterangan yang seperti ini, betapa ruginya kita. Misal, kita berasumsi sendiri, tidak, sepertinya menurut saya ini yang lebih bahagia, ini lebih bahagia. Jangan. Fama akbahal wukuf ma'al far'i wal muqayyad ma wujudil asli wal mutlaq. Betapa rugi orangnya yang tertegun-tegun kepada serpihan-serpihan keindahan dan lain semacamnya. Betapa rugi dibandingkan tertegun kepada asal-usul keindahan itu. Apapun di dunia ini merupakan serpihan-serpihan dari kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Partikular-partikular dari universalitas ilahi. Jadi betapa sangat rugi kita tertegun-tegun kepada apa? Kepada bayang-bayang. Tidak tertegun kepada sumber bayang-bayang itu sendiri. Kita yang mencari kesenangan kesana kemari, sesungguhnya kesenangan itu sangat dekat dengan diri kita. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma siwahu ta'ala la syai'a bil amsi. Apapun yang selain hadiratnya sesungguhnya tidak memiliki nilai apa-apa. Dari dulunya dulu, dari kemarinnya kemarin. Wal yawma dhahara bila wujudin. Sekarang apapun yang disebut yang lain itu nampak tapi tanpa wujud yang mutlak. Allah Ta'ala menyertai saja adanya segala sesuatu yang tampak dari kalangan makhluk-makhluk itu. Dan pada akhirnya inna fi ghadin la yabqa illal malikal wadud. Pada akhirnya tidak ada apapun yang tersisa kecuali Allah Maharaja, Allah Maha Pecinta, itu yang satu-satunya ada. Jadi karena itu tertegunlah kepada yang betul-betul ada ketimbang yang hanya kelihatannya saja ada, hanya seakan-akan saja ada. Apapun yang selain Allah Ta'ala itu cuma seolah-olah dan seakan-akan. Yang jelas dengan demikian tidak bisa kita jadikan sandaran. Cuman seolah-olah kok, cuman seakan-akan. Yang betul-betul hakiki, yang betul-betul nyata secara substansial itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fahuwal azali al-abadi. Allah Ta'ala itu adalah azali dan abadi. Azali itu adalah keterdahuluan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak didahului oleh apapun, termasuk tak didahului oleh ketiadaan. Abadi itu adalah kemahalanggengan Allah Ta'ala sampai kapanpun. Jadi satu-satunya yang ada itu cuman Allah. Dengan demikian perhatikan dan resapi, syukur-syukur bisa kita alami sabda Nabi, kanallah, Allah itu ada, wala syai'a ma'hu, dan tidak ada apapun yang bersama Allah. Sebab kalau disebut ada yang bersama Allah, berarti ada dua ada, Allah dan sesuatu yang membersamainya itu mustahil. Yang ada itu cuman Allah dan tidak ada apapun yang bersama Allah. Wa huwal an ala ma alaihikan. Allah Ta'ala sekarang ya sama sebagaimana yang dulu-dulu, yang tetap sendirian. Tetap sendirian. Jadi karena itu tugas kita adalah jangan tertegun kepada bayang-bayang, walaupun bayang-bayang itu tak lain adalah bayang-bayangnya Allah Ta'ala sendiri. Jadi alam semesta ini adalah bayang-bayang, bayang-bayang dari kemahaan Allah Ta'ala. Alam taro kaifa ila rabbika kaifa maddadzil. Tidakkah engkau melihat Muhammad bagaimana Tuhanmu memanjangkan bayang-bayang? Dan bayang-bayang itu adalah adanya penciptaan dari awal mula sampai sekarang. Kan panjang itu. Panjang sekali. Sudah berapa miliar tahun itu. Kan panjang sekali dari awal mula penciptaan itu. Ibaratnya itu adalah seperti ada pohon raksasa yang sangat tinggi dan disemprong oleh matahari sore menjelang terbenam itu. Itu kan bisa melahirkan bayang-bayang yang panjang ke timur tuh. Nggak tahu di mana puncaknya bayang-bayang itu kan. Nah, itu cuman seperti itu alam semesta. Jangan seperti bayang-bayang itu. Jadi karena itu jangan tertegun, jangan tertegun. Karena bayang-bayang itu tak lain adalah seolah-olah dan seakan-akan. Tidak beneran. Tidak beneran. Karena itu suntukkan hati kita kepada hadiratnya. Apakah kita sudah menikmati atau tidak? Suntukkan hati kita kepada hadiratnya. Kalau kita sudah menikmati, tentu saja pasti suntuk kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau belum menikmati, masih pahit rasanya, getih rasanya, tetap paksa. Paksa. Kenapa? Tidak ada pintu kebahagiaan yang lain. Tidak ada pintu keselamatan yang lain. Tidak ada pintu keindahan yang lain. Tetap paksa. Paksa arahkan diri kita ke sana, ke hadirat Allah Ta'ala itu. Terutama ketika kita masih merasakan getir untuk menghadapkan diri kepada hadirnya. Paksa aja, paksa, paksa. Karena memang tabiatnya nafsu itu memang perlu dipaksa. Oh, Allah Ta'ala setelah menciptakan nafsu itu tanya, Tuhan mau siapa? Diam dia. Ditanya lagi, Tuhan mau siapa? Diam. Diam. Tanya lagi, siapa? Tetap diam. Ding mata ngiding. Diam saja. Setelah itu kemudian dibakar oleh Allah Ta'ala selama 50.000 tahun. Baru kemudian menjawab, Engkau ya Allah Tuhan kami. Gitu loh. Jadi butuh paksaan. Butuh paksaan. Karena itu jangan pernah kita bersikap kompromi dengan nafsu itu. Apapun alasannya, tekan. Lakukan pressing terus-menerus. Tekan. Jadi Allah Ta'ala yang azali dan abadi itu menyertai kita, makhluk-makhluknya di dalam setiap zaman, dalam setiap periode, dalam setiap masa, menyertai kita, menyertai makhluk-makhluknya dari isi alam raya, disertai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau tidak disertai oleh Allah Ta'ala, pasti kembali lagi menjadi tidak ada. Dan disertai oleh Allah Ta'ala berarti disertai oleh kasih sayangnya. Fi jamil azmina wal amkina, Allah juga menyertai isi alam raya terutama manusia di berbagai macam tempat, dimanapun. Jadi karena itu
kita umat manusia merasa dekat kepada Allah dan manusia itu berada di mana-mana, maka di mana-mana itu pun mereka merasakan dekat kepada Allah Ta'ala. Tidak dimonopoli oleh tempat tertentu. Misal di Mekah ada orang tawaf merasakan dekat kepada Allah, dimonopoli oleh orang-orang di sana sehingga di tempat lain tidak merasakan dekat. Enggak begitu. Allah Ta'ala itu tidak bisa dimonopoli. Allah Ta'ala itu senantiasa bersama kita, bersama makhluk-makhluknya di setiap zaman, di setiap tempat, wal ahwal, di setiap kondisi. Pertanyaannya begini ya, kalau begitu apakah para pengingkar itu juga disertai oleh Allah Ta'ala? Para pendosa, orang-orang yang sesat, apakah disertai oleh Allah Ta'ala? Disertai, tapi disertai oleh namanya Al-Mudhil yang menyesatkan, Al-Mudhil yang menghinakan. Jadi karena itu ya, masing-masing nama Allah Ta'ala itu ada objeknya. Ada objeknya. Jadi karena itu kemudian nama Allah Al-Mudhil itu yang dianggap oleh nama ini sebagai hamba yang tunduk adalah orang-orang yang mengikuti kesesatan. Makanya ta'awudz terakhir itu adalah a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu dari engkau ya Allah. Berlindung dengan namanya Al-Hadi, sang memberi petunjuk, dari namanya Al-Mudhil, sang penyesat. Itu tetap bersama Allah semua. Cuma lewat nama yang mana Allah Ta'ala itu menemani orang-orang tersebut. Lewat mana yang mana. Kalau Al-Mudhil menghinakan, berarti hamba-hambanya itu adalah orang-orang terhina. Orang-orang terhina. Al-Muntakim yang maha penyiksa, hamba-hambanya ya orang-orang yang akan disiksa itu. Na'udzubillah, kan begitu toh. Na'udzubillah. Ini dijelaskan oleh Ibn Arabi panjang lebar di dalam kitab Fususnya, Fususul Hikam, yang kita kaji tahun Ramadan yang kemarin. Wa nadhirun ilaika alat dawam. Allah Ta'ala menyaksikanmu, memandangmu terus-terusan. Lihat, jangan dikira Allah itu lalai ketika kita berdosa, ketika kita bertele-tele dan lain semacam. Jangan dikira Allah Ta'ala lantas tidak mengurusi, tidak memandang, tidak menyaksikan. Oh tidak, tetap saja kita itu senantiasa dipantau. Karena itu CCTV akhirat jauh lebih mengagumkan ketimbang CCTV dunia. CCTV dunia kadang juga nggak kena, sebab apa? Dirusak duluan sama penjahatnya CCTV itu. Sebelum beraksi, dirusak dulu biar tidak terekam, kan begitu. Tapi CCTV akhirat, oh detail itu. Detail, dari paling yang terpuji sampai yang paling memalukan, detail itu. Detail. Nah, itu perlu kita resapi. Agar apa? Agar hati kita merespon dengan adanya kesungguhan rohani. Biar merespon hati kita. Jadi adanya keyakinan, keimanan itu perlu kita perkuat agar direspon oleh adanya semangat ritual kita, semangat rohani kita. Itu nada sana. Sana. Urusin. Yang cekatan. Wa alimun bika wa umurika ala wajhil kamal wa tamam. Allah juga maha mengetahui kita semua, urusan-urusan kita, jelimet-jelimet hidup kita, paham semuanya, sepaham-pahamnya. Paham. Jadi karena itu ya, tidak boleh tidak, di dalam hidup yang sangat sementara ini, kita harus berpihak kepada Allah. Berpihak. Jangan mau kita dikoceh oleh adanya rintangan-rintangan apapun. Jangan mau. Lakukan perlawanan. Allah senang orang yang berani dalam melakukan perlawanan kepada keburukan-keburukan itu. Bahkan dalam hadis itu disebutkan Allah senang pada orang pemberani, walaupun beraninya orang itu cuma membunuh ular. Senang.
Jadi kita harus melakukan adanya perlawanan-perlawanan. Jangan dibiarkan diri kita ngelokro terus, mau lempom tuh, jangan. Allah telah memberikan potensi kepada kita, akal kepada kita untuk melakukan taktik dan perlawanan. Allah memberikan hati kita untuk menciptakan ketulusan. Lakukan perlawanan. Lakukan. Jangan hanya diam. Jadi kita mau didekap oleh setan dan nafsu, berontak, harus berontak. Apapun wujud dekapan itu, dari yang paling lembut sampai yang paling kasar, kita harus berontak dengan dekapan-dekapan nafsu dan setan. Karena itu jelas-jelas merupakan tipu daya. Berontak. Ingat lagi bahwa Allah suka para pemberani. Allah senang para pemberani itu. Kenapa ya kita mesti tegas seperti itu? Ketahuilah, jauh dari Allah itu paling getirnya kehidupan. Jauh dari Allah, getir segetir-getirnya. Karena itu suatu saat ya, ada seseorang yang bertanya kepada Syekh Abu Bakar Asyibli. Syekh Abu Bakar Asyibli ini temannya Syekh Husain bin Mansur Al-Halaj yang dihukum gantung pada tahun 922. Ketika Syekh Halad itu dihukum gantung, orang-orang itu pada ngelempar dengan batu karena keyakinan bahwa Al-Halaj itu adalah kafir. Lempar dengan batu. Ketika melempar itu gilirannya Syekh Abu Bakar Asyibli, beliau ini Syekh Abu Bakar Asyibli hanya menggunakan kerikil dan itu pelan-pelan. Tapi itu yang menciptakan Al-Halaj menjerit, dilempar batu, enggak mengeluh sedikit pun. Bahkan darah-darah yang mengucur itu kemudian dibalurkan ke wajahnya. Agar apa? Agar tidak tampak pucat. Pantangan seorang pecinta, wajahnya pucat. Darah-darah dibalurkan ke wajahnya. Tidak menangis, tidak menjerit sedikit pun. Tapi ketika Abu Bakar Asyibli yang melempar dengan kerikil kecil dan pelan-pelan, menjeritnya tidak kepalang. Ketika ditanya, kenapa kawan? Kata Syekh Abu Bakar Asyibli, kau kulempar dengan kerikil dan pelan-pelan kau menjerit. Sementara kau dilempar dengan batu dengan keras, kau tidak mengeluh sedikit pun. Kata Syekh Husain bin Mansur Al-Halaj, aku yakin bahwa orang-orang yang melemparkan batu kepadaku dengan keras, mereka bertindak atas nama keyakinan mereka bahwa saya orang kafir. Dan itu menjadikan mereka berpahala karena tindakannya itu. Sementara ketika engkau melemparku dengan kerikil dan pelan-pelan, aku tahu engkau itu pura-pura. Dan aku justru sakit dengan kepura-puraanmu itu. Ini segenerasi ya. Nah, satu saat Syekh Abu Bakar Asyibli ini ditanya oleh seseorang yang rupanya orang yang mananya ini sesungguhnya bukan lantaran tidak tahu, tapi ingin nguji itu loh. Kesabaran apa yang paling pahit katanya kan? Kesabaran apa yang paling pahit? Dijawab oleh Syekh Abu Bakar Asyibli. Kesabaran lantaran ditinggal oleh orang tercinta. Oh bukan, kan? Nanya tapi tidak cocok jawabannya itu loh. Oh bukan. Ketika disebut bukan sama yang nanya itu, jawab lagi Syekh Abu Bakar Asyibli. Kesabaran karena kehilangan segala sesuatu. Oh bukan. Akhirnya agak emosi Syekh Abu Bakar Asyibli. Terus kalau semuanya bukan, apa yang benar? Ketahuilah Tuhan, kesabaran paling getir itu adalah menanggung jauhnya diri dari Allah Ta'ala. Kesabaran paling getir itu. Oh iya benar itu benar. Jadi kenapa? Karena puncak penderitaan itu jauh dari Allah. Itu puncak penderitaan. Walaupun seringkali ditipu daya oleh adanya berbagai macam rayuan, seolah-olah menjauh dari Allah karena pilihan nafsu, orang itu seakan-akan senang. Oh, padahal enggak, itu kesenangan yang menipu. Kesenangan yang akan menjerumuskan siapapun kepada jurang kehinaan dan kehancuran itu. Jadi karena itu, kita paksa diri kita paksa nafsu kita untuk menikmati adanya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oke?
Saya kira ini yang saya sampaikan. Moga-moga majelis kita ini, kajian kita ini bermanfaat bagi kita, barokah juga bagi kita, juga bagi keluarga kita. Moga-moga sisa-sisa umur kita, hari-hari kita ke depan semakin dibikin indah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesetiaan kita kepada hadiratnya, cinta kita kepada hadiratnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah taala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita senantiasa dianugerahkan sehat walafiat serta umur yang panjang oleh hadiratnya, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita ini, Indonesia ini, senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam pertikaian dan kerusuhan. Amin. Ya mujibas sailin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.